Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan menjelaskan mengenai UTS tahap 2 yang telah kami kerjakan bersama. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama Siti Bicara. Saya Fadila Rahmawati. Saya Maliha Berkaahlina. Ini proyek studi yang kami ambil itu adalah yang kelas 1. Lalu di penerapan ini yang tentang itu intinya adalah suatu kemajuan teknologi itu pasti akan berpengaruh besar gitu. Intinya program yang awalnya statistika itu tidak ada programnya, sekarang ada. Kita mau membuktikan suatu program dengan statistika. Lalu kami juga mengambil statistika itu karena kita pernah mempelajari statistika dasarnya. Jadi kurang lebih kita tahu mengenai dasar materi tersebut, lalu nanti mengimplementasikannya dengan Java dan program gitu. Lalu tujuannya itu sama seperti di soalnya, yaitu mencari rata-rata dari mata kuliah, nanti menggunakan Java dan seterusnya sesuai pertanyaan di lembar soalnya. Lalu sekarang itu yang pertama dari segi statistikanya itu rumus-rumus yang ada dalam untuk menjawab soalnya gitu. Ada rata-rata, terus ada standar deviasi. Lalu ada dari abstrak data type-nya sendiri. Ini menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada di abstrak data type-nya gitu. Lalu ketiga itu ada metode penyelesaian studi kasus. Nah, kami itu menyelesaikan studi kasus statistika ini dengan rumus-rumus yang sudah ada. Jadi kita memasukkan atau menjawabnya menggunakan rumus, lalu menjadikannya algoritma dan menjadikannya Java. Gitu. Lalu hasil dari soal-soal di atas ya, soal-soal studi kasus pertama itu ada mencari rata-rata tiap mata kuliah. Itu ada praktikum struktur data dengan nilai sekian, praktikum dasar dengan nilai sekian, dan praktikum fisika dengan nilai sekian. Yang B pun juga sama, itu mencari standar deviasinya sudah tertera di dalam layar. Lalu nomor C juga sudah tertera, dan nomor D juga, nomor E juga sudah tertera, dan F dan G itu juga sudah ada pada layar. Mungkin nanti lebih lanjut akan dijelaskan. Lalu kesimpulan dari laporan ini adalah dalam pembuatan satu program dapat menggunakan data type. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah suatu program yang memiliki banyak data dengan tipe beragam. Lalu kita mempelajari dan mengaplikasikan ADT dalam Java untuk membuat suatu program yang dapat memecahkan masalah perhitungan. Lalu dalam ADT juga bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan statistika. Lalu referensi yang kita gunakan, lalu lampirannya mungkin boleh dijelaskan dari setiap bagiannya. Dari Malika dulu. Mengenai lampiran yang pertama, mengenai nilai rata-rata setiap mata kuliah. Jadi, tahap awal yang kita lakukan itu menentukan bahan, wadah, dan alat dari studi kasus 1, yaitu mengenai perhitungan statistika deskriptif. Bahan dari data tersebut ada nilai praktikum dasar pemrograman, nilai praktikum struktur data, dan nilai praktikum fisika. Kemudian untuk wadahnya ada nilai praktikum dasar pemrograman, ada nilai praktikum struktur data, dan nilai praktikum fisika. Alat dari data tersebut ada operator penjumlahan dan pembagian. Kemudian mengenai rancangan ADT untuk proyek studi kasus 1, yang pertama atributnya ada nilai praktikum struktur data, nilai praktikum dasar pemrograman, dan nilai praktikum fisika. Operasinya ada perkalian dan pembagian. Metode yang digunakan mencari nilai rata-rata setiap mata kuliah dengan penjumlahan dan pembagian. Interface-nya perhitungan statistika dasar. Kemudian dari data tersebut dibuat pseudocode atau algoritma. Kita ambil contoh, judulnya program mencari underscore rata-rata mata kuliah. Mencari nilai rata-rata setiap mata kuliah. Kamusnya ada B1, B2, B3, B5, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan B10. Nantinya akan dimasukkan secara integer. Rata-rata akan dimasukkan secara float. Bisa dilihat deskripsinya nanti. Yang pertama, input nilai dari mata kuliah tersebut. Kita ambil contoh nilai dari praktikum struktur data. Kita jumlahkan setiap nilai dari mahasiswa. Pada rata-ratanya dihasilkan dari total nilai tersebut dibagi dengan jumlah datanya. Karena jumlah datanya ada 10, maka dibagi 10. Nanti akan dihasilkan rata-rata output berupa nilai rata-ratanya. Lanjutin. Ya, bisa dilihat. Nah, dari data algoritma tersebut nanti dimasukkan ke dalam, diterjemahkan ke program pemrograman Java. Bisa dilihat. Yang kedua, perhitungan mengenai nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah. Bahan, wadah, alat dari nilai standar deviasi ini ada bahannya ada nilai praktikum dasar pemrograman, nilai praktikum struktur data, nilai praktikum fisika. Untuk wadahnya, nilai praktikum dasar pemrograman, nilai praktikum struktur data, dan nilai praktikum fisika. Alatnya ada operator akar dan pembagian. Kemudian analisis ADT-nya ada atributnya ada nilai praktikum struktur data, nilai praktikum dasar pemrograman, dan nilai praktikum fisika. Operasinya akar dan pembagian. Metode yang digunakan mencari nilai standar deviasi setiap mata kuliah dengan akar dan pembagian. Interface-nya perhitungan statistika dasar. Kemudian kita buat pseudocode atau algoritmanya. Judulnya program standar deviasi underscore praktikum struktur data. Ini untuk menghitung praktikum struktur data ya. Kamusnya ada standar deviasi dimasukkan secara float.
Kemudian variabel I, jumlah rata-rata, hitung sigma pembagian N, dimasukkan secara integer. Data I menggunakan array 1 sampai 10 of integer. Deskripsinya bisa dilihat di sini. Nanti akan dihasilkan output berupa nilai standar deviasi dari nilai praktikum struktur data, praktikum dasar pemrograman. Kamusnya sama dengan yang digunakan pada pencarian nilai standar deviasi pada praktikum struktur data. Untuk program Java-nya bisa dilihat ke bawah. Ini untuk program Java-nya nanti akan dihasilkan nilai dari standar deviasi setiap nilai praktikum. Di sini saya akan menjelaskan bagian C dan D mengenai nilai minimum dan maksimum untuk setiap mata kuliah. Di nilai minimal atau minimum ini yaitu menghitung nilai minimal setiap mata kuliah dengan bahan nilai dari tiap mata kuliahnya, yaitu praktikum dasar pemrograman, lalu juga nilai praktikum struktur data dan nilai praktikum fisika. Wadahnya sendiri yaitu nilai variabel yang menampung nilai dari tiap mata kuliahnya. Itu untuk alatnya yaitu operator perbandingan. Untuk abstrak data type-nya yaitu masalah, nilai minimum, atributnya nilai dari praktikum struktur data, nilai praktikum dasar-dasar pemrograman, dan nilai fisika. Operasi yang digunakan adalah perbandingan. Metodenya yaitu mencari nilai minimum dengan perbandingan, dan interface perhitungan statistika dasar. Di sini saya kasih contohnya aja satu, karena yang lain itu hanya mengganti nilainya aja gitu. Jadi ngeganti judul dan nilainya. Contoh algoritmanya itu praktikum struktur data dengan judul program mencari _min _praktikum struktur data. Untuk kamusnya yaitu nilai praktikum struktur data ini tuh array, tipenya integer, i-nya juga integer, min-nya juga integer. Untuk deskripsinya, jadi di sini kita tinggal menginputkan nilai dari tiap mata kuliahnya. Jadi mengurut satu, langsung ke Java-nya aja mungkin. Kita di sini tinggal menginputkan nilai berdasarkan nomor urut yang tertera di tabel. Nanti si Java-nya atau si sistemnya akan merun gitu ya, berjalan mencari nilai maksimum struktur datanya. Jadi nanti hasilnya ya nilai minimum praktikum struktur data adalah 45, berada di posisi atau di nomor urut 5. Dan untuk mata kuliah Daspro dan praktikum fisika juga sama. Nah, untuk yang maksimumnya, yang bagian D ini, cara kerjanya sama atau rumusnya sama, hanya perbandingannya pada tandanya saja atau pada perbandingan lambangnya. Kan kalau tadi yang C itu lambangnya lebih kecil, kalau yang D itu lambangnya lebih besar. Seperti itu. Nah, saya contoh. Nah, di sini nilai maksimum dari praktikum struktur data adalah 92, di mana berada di nomor urut keempat. Nah, itu ada nilai rata-rata setiap mahasiswa. Nah, ini nomor dan di sini itu Mas Sandra 10, jadi kita harus mengulang sampai kurang lebih 10 kali gitu. Tapi dengan rumus dan program yang sama. Mungkin saya akan jelaskan satu program aja untuk menyeluruh sudah untuk semua mahasiswa. Nah, yang pertama itu adalah program nilai rata. Nah, kamusnya itu ada jum untuk jumlah nilai, nilai itu untuk nilai dari semua mata pelajaran itu ada 3, yaitu Prak Data, Prak Daspro, dan Prak Fisika. Ini tuh bisa dibilang sebagai array. Lalu untuk rata itu rata-rata dari semua nilai yang sudah disebutkan, rata-rata untuk nomor 1. Nah, di sini pertama juga ada 0, lalu ada array yaitu nilai, nanti untuk i jadi untuk penjumlahan di i itu dari array dari 1 sampai 3 gitu. Lalu digunakan nanti masuk rumusnya rata-rata jumlah dibagi nilai dan di-outputkan. Datanya sekian dan outputnya kata nomor 1 adalah sekian. Dan terus berlanjut, nah kita langsung masuk ke Java-nya aja. Ini nomor 1 Java-nya kayak gini. Jadi sama kayak episode tadi, dibuat total nilai itu 0 karena di awal, lalu nilainya itu integer. Nah, nilai pertama itu, nah ini 3 itu tuh merupakan nilainya gitu. Dibuat array 3 bilik dan nilai yang pertama sekian, nilai yang kedua sekian, nilai yang ketiga sekian. Lalu di sini untuk integer ini tuh 0, mulainya dari 0 gitu ya, dari 0 sampai 2. Itu dijumlahkan, dimasukkan ke sini, dibagi nilai panjangnya, jadi nilai rata-rata. Lalu dan dapat nilai rata dari 01 sampai 2 dan seterusnya. Dan untuk mahasiswa yang F itu mahasiswanya memiliki rata besar gitu ya, dan bisa disebutkan. Nah, ini dari test ini kita masukin dulu nilai-nilainya gitu ya, di dalam satu array. Kita buat array dan masukin nilai-nilainya, ada 10. Terus kita cari di sini, kita pakai mencari di A gitu, ditambah 1 dan setelah dicari ternyata ada yang bisa dimodulkan. Di Java-nya juga sama, ini tuh pakai search gitu ya, ini array-nya 10, 8 dicari satu-satu hingga ketemu nilai yang paling besar. Nah, yang paling besar itu 83,67, dan itu berlaku untuk sebaliknya gitu ya, di data kecil pun sama caranya kurang lebih. Sekianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya
Mohon maaf jika saya salah kata juga. Mohon maaf. Dan masih ada kurangnya pengetahuan atau ilmu yang disampaikan. Mohon koreksinya dari Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.